Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Najla Haifah. Nah teman-teman, karena ini adalah tugas video statistika, maka saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Najla Haifah Maulidina Tarigan dengan NIM 22333111012. Dan dosen pengampu saya Ibu Prihatin Ningsi Sagala SPD MSI. Nah teman-teman, tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan atau membuat tutorial cara menggunakan uji validitas dan reliabilitas ke dalam SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu adalah mengukur apakah suatu instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas itu adalah mengukur konsistensi atau keandalan instrumen tersebut jika diukur berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, kedua uji ini penting untuk memastikan mutu instrumen ya teman-teman, terutama pada penelitian kuantitatif seperti kuesioner untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya ya. Nah, pada uji validitas ini juga kriterianya nilai R hitung harus lebih besar dari nilai R tabel atau disebut dengan tingkat signifikan 5% atau nilai korelasi antara item dengan total lebih dari 0,3. Sedangkan uji reliabilitas itu kriterianya koefisien reliabilitas alpha Cronbach harus lebih besar dari 0,60 agar instrumen dianggap reliable. Nah, itulah penjelasan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, teman-teman, langsung saja. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan teknik uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama itu ada R tabel. Nah, R tabel inilah yang akan menjadi acuan kita ketika kita membandingkan hasil nilai R hitung yang kita dapatkan di SPSS nanti yang akan kita hitung. Yang kedua yaitu ada data. Nah teman-teman, datanya ini bisa kita dapatkan dari hasil kuesioner yang telah kita sebarkan. Di sini saya menggunakan data primer yaitu data asli. Nah setelah ini datanya kita susun dengan rapi. Yang ketiga itu pastinya adalah SPSS. SPSS inilah yang paling penting ya teman-teman. Nah tampilan pada SPSS ini hampir mirip dengan Microsoft Excel, tetapi itu sangat berbeda ya teman-teman, hanya mirip tampilannya saja. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah yang pertama itu kita buka data yang dari kuesioner yang telah kita sebarkan tadi. Nah di sini teman-teman bisa blok mulai dari P1 hingga ke total 60. Nah kita blok itu, lalu kita klik Ctrl C. Setelah itu, teman-teman bisa pindahkan ke PSS yang sudah saya beritahu sebelumnya. Nah, di situ teman-teman bisa klik yang kolom pertama, lalu teman-teman klik Ctrl V, di mana yang tadi sudah kita copy lalu kita paste ke dalam SPSS tersebut. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya bahwa yang kita copy tadi sudah terpaste. Setelah itu kita ubah yang ada tulisannya var 0001 itu. Kan itu mungkin teman-teman melihatnya mungkin kurang menarik atau kayak kok kayak tulisannya melebar ya, kayak panjang-panjang banget gitu. Nah, solusinya itu teman-teman bisa klik variable view, lalu klik name-nya sekali, lalu teman-teman klik Ctrl F. Nah, lalu klik replace, klik pada kolom find teman-teman bisa klik var 000. Nah,
pada replace with, teman-teman bisa klik P. Lalu teman-teman bisa klik replace all. Teman-teman bisa lihat kan bahwa itu sudah berubah, sudah lebih enak kita melihatnya, lebih menarik juga dan gampang kan. Nah, lalu kita klik close. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, teman-teman bisa lihat ya secara terperinci. Lalu kita klik analyze. Pada analyze, nah di sini kita akan uji validitas ya teman-teman. Setelah klik analyze tadi, klik correlate, lalu klik bifurcate. Teman-teman bisa lihat kan di sini ada 2 kolom. Nah, tuh kita harus pindahkan dari kolom kiri ini ke kolom kanan dengan cara, nah teman-teman bisa klik pada kolom kiri, teman-teman bisa klik Ctrl A. Nah, setelah itu teman-teman klik tanda panah itu, tanda panah yang ada di tengah-tengah antara 2 kolom itu. Pastikan juga Pearson-nya ini sudah tercentang. Klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat ya hasil dari uji validitasnya. Nah, di sini outputnya, cara membandingkan bahwa apakah pada output ini sudah valid atau belum. Nah, teman-teman bisa buka lagi Airtable sebelumnya. Nah, kita bisa lihat pada Airtable. Nah, jumlah kuesioner yang setelah saya bagikan itu kan terdapat 15 siswa. Nah, di sini kita lihat di taraf signifikan pada 5% yang respondennya 15 itu 0,514. Nah, bisa kita bandingkan pada R hitung di samping sebelumnya juga. Titik yang ada di 855 sebelum titik itu angka 0. Jadi kita membacanya 0,855. Nah, bisa terbukti ya teman-teman bahwa R hitung ini valid karena dia lebih besar daripada R tabel sebelumnya. R tabelnya tadi kan 514, sementara R hitungnya 855, 0,855. Nah, teman-teman bisa kita lihat juga ya bahwa semuanya ini valid karena dia lebih besar dari 0,514. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Baik, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Nah, kita menguji reliabilitas ini dengan data yang sama ya teman-teman. Nah, caranya hampir sama dengan kita menguji validitas, tapi pasti ada bedanya. Karena yang sama hanya datanya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kita klik analyze, nah scale, lalu kita pilih reliability analysis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi 2 kolom. Caranya juga hampir sama dengan validitas tadi, kita memindahkan dari kolom kiri ke kanan. Nah, bedanya di sini pada reliabilitas kita tidak mengikutkan totalnya untuk ke copy ke sampingnya. Nah, caranya itu seperti teman-teman bisa klik di P01 lalu klik Ctrl A. Nah, terus cara agar kita tidak mengikutkan totalnya itu ke kanan, kita klik Ctrl lalu kita klik Ctrl lama sambil kita menggeserkan kursor kita untuk mengklik P21-nya. Tekan tanda membagikan itu. Nah, sudah terlihat bahwa nah, terus kita klik statistik. Nah, pada statistik ini kita harus pastikan scale if item delete itu tercentang, klik continue. Setelah klik continue, teman-teman juga harus pastikan tulisan modelnya itu harus alpha. Nah, setelah semuanya sudah pas, teman-teman bisa klik OK. Nah, teman-teman sudah bisa lihat output dari reliabilitas ini. Nah, cara kita membandingkannya apakah ini sudah reliable adalah dengan cara, nah kita melihat bahwa Cambridge alpha-nya ini ada 0,992. Sebelum titik pasti ada angka 0-nya ya teman-teman, jadi dibacanya 0,992. Nah, sementara saya tadi sudah jelaskan di awal bahwa alpha Cambridge harus lebih besar dari 0,60 agar instrumen dianggap reliable. Nah, berarti output yang tertera sudah reliable ya teman-teman, karena dia lebih besar dari 0,60. Nah,
pada output dia tertera 0,992, lebih besar daripada 0,60. Baik teman-teman, mungkin itu saja cara saya menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas dalam penggunaan SPSS. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Dan jika saya salah bicara atau ada yang kurang paham, saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.